Namaste, saya Dr. Syamla Devi. Saya adalah seorang konsultan senior perilaku dan perkembangan yang bekerja di Rumah Sakit Anak Apollo di Chennai. Saya akan membahas tentang gangguan spektrum autisme secara singkat. Pada dasarnya, anak-anak dengan autisme biasanya tidak menunjukkan gejala saat lahir. Mereka seiring waktu sekitar usia 2 tahun, mereka umumnya dikenali oleh orang tua, sekolah, dan kerabat lainnya. Mereka menunjukkan keterlambatan bicara. Mereka tidak memanggil mama, papa, atau nei. Mereka juga tidak berkomunikasi dengan anak-anak lain. Mereka cenderung lebih menarik diri dan menjadi hiperaktif. Hiperaktif artinya mereka tidak bisa duduk diam di satu tempat. Mereka akan pergi ke sana kemari, berlari-lari di seluruh rumah. Jadi, sifat hiperaktif seperti itu yang mereka miliki dan mereka cenderung hidup di dunia mereka sendiri. Seperti mereka terus-menerus bermain mobil-mobilan di ujung rak dapur atau di atas meja. Mereka hanya berlari-lari membawa mobil-mobilan itu. Jadi anak-anak ini memiliki obsesi tertentu. Anak-anak autis memang seperti itu dan mereka adalah anak-anak yang sebaiknya diidentifikasi sejak dini. Semakin dini diagnosis dilakukan, semakin baik penanganannya karena jika mereka didiagnosis sekitar usia 2 tahun, di bawah 3 tahun, anak tersebut bisa diarahkan, bisa dilatih, dan mereka bisa setidaknya 90-95% setara dengan anak-anak normal. Jadi sangat-sangat penting untuk memperhatikan tanda-tanda peringatan dini autisme, yaitu secara sosial anak tidak berinteraksi dengan orang tua, tidak memanggil mama, papa pada usia 2 tahun, menarik diri, tidak bergaul dengan anak-anak lain, sangat mudah marah, dan menunjukkan perilaku tantrum serta hyperaktif. Biasanya ketika anak-anak datang kepada kami di Apollo Children Hospital, kami berbicara dengan orang tua secara jelas, memahami riwayatnya, dan melakukan pemeriksaan lengkap terhadap anak, serta berbicara langsung dengan anak, melakukan penilaian menyeluruh, lalu kami juga melibatkan spesialisasi terkait. Kami biasanya menggunakan pendekatan multidisiplin, di mana kami memiliki terapis wicara yang menilai kemampuan bicara dan memberi tahu seberapa jauh keterlambatan bicara, serta apa yang perlu dilakukan, dan terapis okupasi yang membantu mereka dengan masalah hiperaktif, cara mengurangi hiperaktif, serta meningkatkan keterampilan koordinasi tangan dan motorik halus. Jadi terapis okupasi ada di sini dan kami juga memiliki psikolog pendidikan yang akan membantu dalam pendidikan anak. Bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk mendidik anak-anak seperti ini. Jadi kami melakukan pendekatan multidisiplin dan kami juga melakukan penilaian pendengaran, apakah pendengaran anak baik atau tidak. Jadi setelah melakukan penilaian yang tepat, tidak ada tes klinis khusus untuk memastikan diagnosis. Misalnya, jika Anda melakukan tes ini, jika anak mengalami demam, kita cek dengan termometer dan bisa langsung tahu seperti. Tapi pada autisme tidak ada tes khusus. Kita hanya menilai dengan kondisi ini ada di mana-mana, kemanapun anak pergi. Jadi ini seperti penilaian 360 derajat. Kami memiliki skala penilaian di mana kami bisa memberitahu Anda tentang skor Conners dan juga tingkat keparahan autisme. Dan jika diperlukan, kami harus melakukan tes lain untuk menyingkirkan kemungkinan lain seperti masalah tiroid dan sebagainya. Jadi inilah penilaian yang kami lakukan dan kemudian kami memberikan pendekatan manajemen yang jelas kepada mereka. Jadi pendekatan manajemen seperti apa yang biasanya kami lakukan pada anak-anak dengan autisme? Kami memberikan obat sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kedua, kami juga mendiskusikan mengenai sekolah. Dulu pemikiran lama mengatakan bahwa sekolah khusus itu bermanfaat, tetapi saat ini pendekatan yang digunakan adalah anak-anak sebaiknya ditempatkan di sekolah umum, mencoba di sekolah umum terlebih dahulu. Jika mereka tidak mampu mengikuti di sekolah umum, Anda bisa memasukkan ke sekolah khusus atau bisa juga melakukan kombinasi, misalnya pagi di sekolah khusus, sore di sekolah umum, atau 1 hari di sekolah khusus, 1 hari di sekolah umum. Pendekatan dengan hari-hari bergantian seperti itu juga bisa dilakukan. Selain urusan sekolah, kita juga harus menjaga anak tetap sibuk sepanjang hari. Kita harus memberi mereka aktivitas, melibatkan mereka, membawa mereka ke terapi
terapis di tempat tinggal mereka seperti terapis wicara atau terapis okupasi. Kita juga memiliki pendidik khusus yang akan membantu anak belajar membaca, belajar serta terapis perilaku yang akan membantu Anda menghadapi anak-anak dengan tantrum atau masalah perilaku. Jadi hal ini sangat-sangat penting. Kita harus menjalani terapi dan pengobatan serta melakukan tindak lanjut secara rutin. Karena ketika pasien datang dengan autisme, kita berbicara tentang setidaknya 3 tahun perawatan agar mereka bisa membaik. Ketika mereka mengikuti saran kami, biasanya 90 hingga 95% anak-anak akan menjadi hampir normal. Sebagai orang tua, banyak orang tua pasien yang datang dan berkata, kenapa anak saya autisme? Kami selalu mengatakan bahwa Tuhan memilih orang tua yang baik untuk merawat anak-anak ini dan ini autisme bukanlah dosa atau kesalahan orang tuanya juga. Bukan berarti mereka tidak tahu bagaimana mengembangkan tidak bagaimana membesarkan anak. Ini bukan kesalahan mereka. Jadi saya tidak ingin orang tua merasa stres dan ini bukan kesalahan Anda karena tidak mengetahui keterampilan mengasuh anak. Jadi kami ada di sini, Rumah Sakit Apollo, Rumah Sakit Anak juga ada untuk memberikan dukungan kepada Anda dan kami akan merawat Anda dengan sangat baik. Terima kasih.